Waalaikumsalam. Oke, siapkan dulu. Siap di tempat. Siap. Salam pada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Pagi. Kita absen dulu ya. Zahra Salsabila, Aini, Ibu. Kevin Octaviano, Hadir, Bu. Ozi Dian Pranata. Hadir, Bu. Nah, hadir semua ya. Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau kita bersama-sama membacakan satu surat pendek. Bisa? Bisa. Surat Al-Ikhlas bisa ya? Bisa. Nah, ayo kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahul ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, materi kita hari ini yaitu mengenai surah Al-Asr. Ada yang sudah hafal surah Al-Asr? Kita baca sama-sama ya, bukunya ada kan? Kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, makna dari surah Al-Asr. Yang pertama, wal asr, artinya demi masa. Boleh dicatat di bukunya ya. Yang kedua, innal insana lafi khusr, artinya sungguh manusia dalam keadaan merugi. Yang ketiga, illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu artinya kecuali orang-orang yang mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran, Nah,
Makna atau arti dari surat Al-Asr. Ini yang pertama, wal asr artinya demi masa. Yang kedua, sungguh manusia dalam keadaan merugi. Yang ketiga, kecuali orang-orang yang mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, ini yaitu arti dari surat Al-Asr. Sudah dicatat? Ya. Berikutnya yaitu mengenai isi kandungannya. Isi kandungan dari surat Al-Asr. Nah, surah Al-Asr ini mempunyai pengertian yaitu artinya masa atau waktu. Asr. Asr itu artinya masa. Masa atau waktu. Nah, surah Al-Asr ini diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Asr ini diturunkan di kota Mekah setelah turunnya surah Asy-Syar. Nah, ini sehingga surah Al-Asr ini digolongkan ke dalam golongan surah Al-Makkiyah. Karena turun di kota Mekah. Karena turun di kota Mekah. Nah, surah Al-Asr terdiri dari berapa ayat? Terdiri dari 3 ayat. Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat. Terdiri dari 3 ayat. Selanjutnya yaitu Al-Asr ini, kata asr ini diambil dari ayat pertama surat Al-Asr. Asr. Ya. Nah, dinamakan surat Al-Asr ini diambil dari ayat pertamanya yaitu asr. Selanjutnya, isi kandungan dari surat Al-Asr ini, surat Al-Asr ini memberikan pelajaran bahwa manusia itu sungguh dalam keadaan merugi jika tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi kalau kita tidak mau dalam keadaan merugi hidup di dunia, maka kita harus mengerjakan hal-hal yang baik. Contohnya seperti apa? Hal-hal yang baik, menolong sesama. Jika temannya nggak punya buku, dikasih pinjam buku. Jika temannya nggak punya pena, dikasih pinjam pena. Nah, itu merupakan contoh dari perilaku baik kita terhadap sesama teman kita. Selanjutnya, di dalam surat Al-Asr ini dijelaskan bahwa ada empat kriteria. Ada 4 kriteria orang-orang yang tidak merugi. Yaitu yang pertama, orang yang beriman kepada Allah. Ya, orang yang beriman kepada Allah. Boleh dicatat ya. Yang kedua, orang yang senantiasa beramal soleh. Anak-anak ibu semuanya soleh-solehah ya. Ya, insya Allah, amin. Yang ketiga, orang yang senantiasa
saling menasihati dalam apa? Kebaikan, kebenaran. Yang keempat, orang yang senantiasa menasihati dalam kesabaran. Nah, ini merupakan kriteria orang-orang yang tidak merugi. Jadi kalau kita tidak mau menjadi orang yang merugi hidup di dunia ini, maka kita harus mengerjakan hal-hal ini. Orang yang senantiasa beriman kepada Allah. Apakah kita sudah beriman kepada Allah? Kita percaya akan adanya Allah. Kita menuruti semua perintah-perintah yang diberikan. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Nah, ini juga merupakan kewajiban kita sebagai manusia, yaitu mengerjakan amal-amal soleh. Yang laki-laki apa amal solehnya? Banyak ya, banyak. Yang perempuan menggunakan hijab itu merupakan kewajiban jika sudah akhir balik nanti. Yang laki-lakinya sholatnya harus di masjid kalau sudah akhir balik nanti. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa saling menasihati dalam kebenaran. Saling menasihati dalam kebenaran. Berarti tidak boleh berbohong apapun itu. Dalam hal apapun itu tidak boleh berbohong, ya. Kalau disuruh ke warung, ada sisa uangnya 2.000, dikasih sama ibunya 2.000, jangan yang nanti 1.000 dikantongi, nggak boleh ya. Siapa yang suka kayak gitu? Aku tidak. Berarti anak-anak itu merupakan orang-orang yang soleh. Yang keempat itu orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Berarti kita harus mempunyai sifat yang sabar. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh emosi, harus sabar. Kalau ibunya belum masak di rumah, udah lapar, apa yang harus kita lakukan? Sabar dengan membantu ibunya, masak, cepat selesai, cepat bisa makan. Nah, ini 4 kriteria orang-orang yang tidak merugi. Selanjutnya, ibu akan kasih latihan untuk anak-anak. PR untuk anak-anak. PR hari ini tolong dicatat ya. PR hari ini adalah kalian harus menghafalkan surat Al-Asr. Ada berapa ayat tadi? 3. Ada 3 ayat. Nah, dihafalkan dengan baik dan benar supaya nanti minggu depan ibu bisa mengecek maju satu-satu ke depan siapa yang sudah hafal, siapa yang sudah benar, kasih, nanti akan ibu kasih hadiah. Oke? Nah, kesimpulan materi pada hari ini. Mengenai surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini mengajarkan kepada kita bahwa jika kita tidak mau menjadi orang yang merugi di dunia ini, maka kita harus mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan juga harus melatih kita dalam hal mengatakan yang sebenar-benarnya atau saling menasihati dalam kebenaran dan juga melatih kita dalam kesabaran. Harus sabar, juga harus jujur dalam kebenaran. Hari ini materi kita itu saja. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Apakah kalian sudah paham dengan materi hari ini? Sudah. Yakin? Kalau ibu tanya nanti tahu ya. Nanti kalau ulangan harus dapat nilai bagus ya. Oke, bagus. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita bersolawat bersama-sama. Mau bersolawat?
materi dari Ibu, semoga kalian paham, semoga PR-nya nanti dikerjakan ya. Iya, Bu. Kita akhiri dengan membacakan lafaz. Kita akhiri dengan membaca doa dulu. Ada yang hafal doa sesudah belajar? Belum? Aku sudah hafal. Kita baca sama-sama ya. Iya, Bu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian dari Ibu. Mari kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.